10.000 dikali 0,1 itu kan 1.000. Artinya 1.000 meter persegi itu air yang masuk, Pak. Semuanya ke situ, Pak. Tentu ada yang masuk ke bawah, ada yang, tapi kita anggap itu, makanya kita hitung 0,9 itu kan untuk yang ini ya. Di situ, Pak. Jadi kita bukan hitung intensitas. Kalau total air itu akan masuk semuanya, Pak. Di situ. Tapi Pak bilang, Bapak punya sampit, punya apa? Selama sistem itu mendukung untuk bisa nampung itu semua, itu nggak ada soal. Tapi Pak pastikan, tapi jangan nanti kami sampaikan, Pak, kalau kami temukan sesuatu, saya akan cabut itu. Saya ingin itu kita benar-benar, makanya dialog itu, benar-benar melakukan itu safety, Pak. Ini kan jadi masalah. Saat Bapak bikin feasibility study-nya, atau apa, Bapak nggak melihat ini gitu loh. Semua itu kan cari, maka intensitas itu main-mainlah angka intensitas itu, Pak. Saya cek itu, Pak. Kan saya baca itu. Dan ada sejarahnya, karena saya suka baca dokumen detail gitu loh, Pak. Kesimpel, maka kami bikin simpel, udah. Pokoknya sistem Bapak, ya, untuk safety itu bisa nampung. Karena dikatakan kolam retensi itu bisa nampung. Ya. Sampit, tapi kalau nggak terkoneksi juga nggak gagal gitu. Hitungan di situ, Pak. Kami tadi kan nggak mungkin kami bisa ini bertentangan lagi. Kami bisa perketat, Pak. Tergantung nanti. Ya. Curah hujan bisa pakai punya kan nih. Curah hujan itu kan tidak semuanya kalau belum beroperasi kan mereka belum punya. Kalau ibu kan sudah beroperasi lama, maka ibu punya station gitu loh. Kalau yang baru kan nggak punya, maka kami minta ada nggak curah hujan yang dari station terdekat gitu loh. Ya kan? Nah kalau misalnya station terdekat ada punya aja kita cek aja. Yang mana yang paling itunya apa namanya resikonya bisa kita mitigasi yang mana? Karena tadi prinsip kita adalah prinsip precautionary, ada yang worst case lah itu semuanya. Karena kita nggak tahu kapan akan datang itu. Ya, karena tadi kami sebenarnya arahan Pak Menteri kepada kita, Mas Sulisya, untuk mendorong pengelolaan tambang ini lebih baik di dalam konteks pelindungan pengelolaan lingkungan hidupnya. Nah, salah satunya kita ingin lakukan menggunakan instrumen perfect ini. Itu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Jika demikian memang akan kami siapkan, gitu ya, untuk meyakinkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait konek. Saya sepakat Pak. Banyak pun kolam tampungan ketika tidak terkonek maka nggak akan bisa. Iya. Maka akan kami siapkan paparan bagaimana selama ini sistem di kami yang menjawab bahwa konektivitas antara SP, SAM, dan bagaimana cara kami dalam tanda kutip merekayasa catchment sehingga bisa belok ke SAM akan kami siapkan untuk bisa menjawab selisih antara praktek develop dan perubahan terkait input curah hujan dan intensitas yang Pak Deputi. Pokoknya sih ya kolam retensi satu bisa kolam retensi selama terkoneksi. Ya, betul. Ya. Tapi kalau Bapak sistem nggak jelas, kami anggap itu nggak. Baik. Karena ini Pak, kami cek lagi nih Pak. Maka saya bilang teman-teman, kami harus punya sistem. Maka saya minta dan kita juga minta data. Ya high resolution ininya, citranya gitu loh. Nah kami juga masukkan ke mesin kami. Nah, kami sedang bangun mesin Pak, untuk baca sistem itu. Apakah ini benar nggak? Atau ini manipulatif atau enggak? Saya beberapa saya cek Pak. Saya cek kemiringan itu nggak mungkin. Pompanya terlalu mahal. Mungkin orang nggak bisa cek, saya cek Pak. Waduh, saya bilang kacau ini. Ya, banyak beberapa itu. Nggak make sense. Pompanya itu nggak make sense Pak. Sampai di sini, ini di sini gitu loh. Nah, hal seperti itu juga tolong, saya bilang teman-teman ya. Tolong, bukan apa-apa. Di KLH itu kan ada, kami kan untuk sebenarnya lebih pada untuk kerja teknis dan pembinaan Pak. Juga ada unit untuk penegakan hukum. Kami ini membantu Bapak. Dan sampai nanti segera surat kami layangkan ke unit sana, Gakum gitu loh. Ya. Samping itu juga kami mau pastikan Pak, Bapak tidak ada melakukan kegiatan di luar wilayah proyek Pak ya. Siap. Ya, IUP atau wilayah proyek ya. Mohon itu Pak.
Karena akan ada beberapa kasus sudah terjadi gitu. Tolong gitu. Ya, ini jangan sampai kejadian gitu. Saya itu ingin tadi saya katakan tadi, ingin mendorong perusahaan tambahan kita benar-benar gitu. Untuk itu tapi Bapak juga benar-benar juga. Karena kan persepsi publik itu selalu perusahaan tambahan itu nggak bagus, Pak. Ya, karena tugas kami juga memastikan bahwa nggak seperti itu loh. Ada juga perusahaan tambahan yang bagus. Ya. Kemudian saya minta, Pak. Ada beberapa, saya lihat juga jangan sampai nanti, wah ini susah ini masuk ke LH, ya ketat ini. Udah saya ngurus praktek ke provinsi aja, jangan sampai itu terjadi Pak. Jangan sampai itu terjadi. Pasti akan ketahuan Pak. Ya, silakan Pak. Tulis. Oke, yang kita kasih. Izin ya, Bapak perkenalkan saya Rana Pak, dari semester Sentramas, adik kakak sama tetangga saya. Mau nanya lanjutan sih Pak, karena kan sebenarnya PT kami ini sudah disetujui ya Pak ya, jadi berdasarkan yang perhitungan tadi. Tapi dengan adanya arahan sini, maka akan ada tambahan yang tadi disampaikan di samping itu Pak. Nah kalau dari Permen 5 kan kalau ada perubahan pengolahan atau penambahan kolam harus melakukan perubahan PT. Nah, apakah akan mempengaruhi PT kami yang sudah setujui sehingga kita harus mengajukan PT yang baru, atau kita bisa go dengan perubahan ini yang dimasukkan dalam SLO kami, Pak. Dan dokumen-dokumen selanjutnya Pak, maksudnya dari AMDAL-nya juga, karena kan sistem SAM ini juga harus disampaikan di dalam AMDAL ya Pak ya, dia kerja sebagai kondisi emergency, termasuk di revisi dokumen yang kami di SDM yaitu FS ataupun LR ataupun RPT. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Kemudian langsung saya komentari. Pertama kalau itu direvisi kan pasti komit undang-undang dokumennya. Nah sementara yang mau dilaksanakan bisa lebih besar. Artinya dari sisi ini bisa gitu. Nah, menurut saya persaingannya nggak usah direvisi gitu, tapi nanti di SLO-nya didetailkan ukurannya berapa segala macam ya, supaya lebih simpel aja juga begitu, karena ini kan proses ini di tengah gitu, jadi aspek sudah terlanjur keluar gitu ya, sementara SLO baru akan diproses gitu. Ya, itu Bu ya. Lanjut, silakan Pak. Setelah ini nanti sebelah kanan Pak. Sebelah mana bebas Pak, kiri kanan aja Pak. Santai aja Pak. Saya ngomong agak keras nih karena mic-nya Pak. Terima kasih banyak Pak Deputi atas pertanyaannya Pak. Perkenalkan saya Pipin Rio Senduri Pak dari PT Borneo Indobara, Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya saya cukup ini Pak, tertarik Pak dengan materinya Pak. Nah terus dengan kebijakannya. Cuman ini Pak, kami mungkin dari sisi tambang ya Pak, sedikit berbicara Pak. Jadi sebelumnya kan Pak, kita memakai dengan Kepmen yang tadi itu Pak, Kepmen 1827 tahun 2018. Memang pembuatan fasilitas settling pond itu kita kapasitasnya sekurang-kurangnya 1,25 kali volume air tambang pada curah hujan tertinggi selama 84 jam. Jadi memang dulunya memang kami hitungnya gini Pak, 84 jam misalnya pada berturut-turut 3,5 hari hujan yang paling tinggi berapa misalnya, yaitu yang biasanya kami dapat di 180-an gitu Pak, 180 mili. Nah memang dengan perhitungan baru ini cukup berbeda jauh Pak, karena kita langsung kalikan curah hujan tertinggi satu hari kali 3,5. Jadi perubahannya itu dari 185 langsung ke hampir 500 Pak. Nah itu perubahannya sekitar 300% Pak, volumenya yang berubah. Itu yang pertama Pak. Sehingga butuh area yang luas. Memang secara bisnis Pak, kami coba hitung Pak ya, dengan hitungan yang baru Pak. Jadi kita coba Pak itu. Dengan catchment 50 hektar, anggap curah hujannya 137 Pak paling tinggi, dengan 3,5 hari, dengan safety factor 1,5, itu kita butuh
kapasitas 323.662. Jika kami buat kolam itu Pak dengan kedalaman 5 meter, maka luas kolam yang kami butuhkan itu 64.732 atau sama dengan 6,4 hektar. Nah cuman pada saat pembuatan set pond ataupun settling pond, kita itu biasanya ada pembaginya Pak, yaitu untuk pembuatan jalan, untuk konstruksinya gitu Pak. Nah itu sekitar 0,4. Jadi kita bagikan 0,4 sehingga kita buat luas kolam itu di 16,18. Secara bisnis Pak, kalau kita buka lahan 50 hektar tapi kita buat kolam 16 hektar, itu tidak mungkin menguntungkan sih Pak dari segi bisnisnya Pak. Itu yang mungkin dari tambangnya Pak. Jadi terus yang selanjutnya juga Pak, kita coba pikirkan gimana kalau kita buat dalam gitu kan. Nah di peraturan pemerintah, di peraturan PUPR juga Pak dinyatakan bahwa jika lebih dari 500.000 kita harus meminta izin pembentukan bendungan dan kedalaman di atas 15 meter. Nah itu yang sangat membahayakan karena perizinan bendungan ini juga cukup sulit karena banyak kajian yang harus detail karena bisa menyebabkan bencana yang lebih besar lagi Pak dengan kapasitas. Karena jika memang rata-rata kami buat SP di 200 hektar, per setiap 200 hektar kami itu butuh hampir 1.200.000 Pak. 1.200.000 kapasitasnya untuk hanya kolam retensi, belum untuk settling pondnya Pak. Jadi ya tadi perhitungannya Pak, hampir 30%, 33% itu kami pakai untuk set pond. Nah kami juga nanti akan kesulitan di ending akhirnya Pak, karena area yang kami pakai misalnya IBPKH, itu kami harus balikin lagi Pak, ke bentuk hutan gitu kan, balik lagi Pak. Sedangkan 30% yang kami buka itu semuanya kolam. Nah jadi akhirnya dari segi penambangan kita nggak untung, luas lahannya juga terlalu luas, sama tadi itu Pak, kita juga jadi sulit untuk nutupnya nanti, mau ngebalikinnya lagi Pak. Itulah kenapa kita bukannya agak berat Pak perhitungan ini, karena memang perhitungannya jauh banget Pak. Dulu itu kita di 84 jam itu yang tertinggi, jadi misalnya selama 84 jam, hujan hari ini 100, besok 30, besok 40, besok 30, nah itulah 160, itulah yang biasa kami pakai Pak. Nah tapi kalau kita langsung 137 kita kalikan 3,5 itu udah langsung 500 Pak. Nah itu kalau 500 dari perhitungan kami, saya nggak tahu ya Pak di perusahaan yang kecil, kalau perusahaan yang besar itu masih agak kesulitan sih Pak dengan luas area itu, apalagi di perusahaan yang kecil Pak, apalagi yang menengah, mungkin kita secara bisnis tidak menguntungkan. Itu sih Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Saya jawab satu. Kalau poin itu harus kembalikan ke hutan nggak? Enggak kan? Enggak, Mas. Enggak, poin itu kan enggak. Dikembalikan ke hutan kan enggak jadi hutan juga, jadi poin aja. Enggak mungkin kamu mengembalikan poin itu ke hutan. Itu kawasan hutan, iya. Tapi kan nggak mungkin kamu tanemin kan, kalau poin itu. Benar nggak? Pit itu kan kamu tanam kembali kan? Itu hitungan poinnya ya, nanti hitungan itunya. Iya, kalau poin kan kalau memang dia nggak bisa ditanam kan nggak ditanam itu, nggak dikembalikan. Saya di kehutanan Mas. Jadi ada ininya beda, apa namanya? Provisi PSDA-nya. Ya, itu. Nah sekarang gini, saya tanya, ini kan tadi kan kita bicara risikonya Pak. Risiko kan kita ambil curah hujan tertinggi. Semua curah hujan kan hitung harian kan. Benar nggak? Curah hujan itu harian hitungan. Jadi kita berpikir bahwa untuk resikonya adalah curah harian. Itu yang kita masukkan gitu. Kecuali kalau ada kalian punya argumentasi lain. Kemudian tadi kan bikin kan tidak hanya satu titik gitu. Bisa aja kan ini. Yang penting tahu bisa kalau hujan itu datang bisa ditampung itu semuanya itu. Bukan di satu kolam. Saya tanya, kalau kamu dikasih satu kolam kan kamu ke dam, kamu bisa masuk ke dam dan sistem. Ini kan bukan sistem dam juga, ini kan pond gitu loh. Bisa kamu butuh misalnya untuk nampung 100.000
Ya, kau kan bisa bikin 3 pon, 4 pon, 5 pon kan nggak ada soal. Tapi yang terpenting itu terkoneksi itu, bisa menampung itu. Bagi kami terpenting adalah semua air hujan itu ya tertampung gitu. Di situ kuncinya. Nanti kalau hitung-hitungan tadi kami kasih ke kami, saya akan hitung-hitung juga gitu loh. Ya, nanti kami cek ya itunya. Nanti bila perlu kami ke lapangan nanti. Saya akan ke lapangan juga nanti. Saya akan datang ke lapangan. Untuk memastikan itu. Tentu kalau saya ke lapangan ada konsekuensi juga kan. Saya akan datang ke lapangan nanti. Ya, saya datang ke sini terus itu nanti. Saya akan datang. Saya bilangin kita akan ini dialog. Tiba-tiba kalau udah masuk situ nanti kami mesti kembalikan ke hutan lagi. Nggak seperti itulah. Kalau semua pit kembali ke hutan kamu mesti timbunin lagi. Mati gitu, nimbunin itu. Kan ada yang memang dibiarkan kan. Benar nggak? Inilah perdebatan kami di kehutanan dulu, di kehutanan gitu loh. Ini kok hutan kita korbankan gitu loh. Jadi PON, tapi itu ada resiko kan, karena kita dapat keuntungan ekonomi dari situ. Nah, maka ada diskusi juga gitu loh, jangan sampai nanti ini akan berdampak terhadap hutannya. Ya, kalau di kawasan hutan tiba-tiba ada pon-pon kan nggak apa-apa juga, itu memang konsekuensi dari di PPKH-nya, PPKH-nya sekarang. Ya. Tapi tolong saya bilang tadi, kalau kalian keberatan kirim datanya, kami cek. Ini kan case by case ini kan. Ada yang iya, ada yang enggak, kami cek benar enggak gitu loh. Kami nanti kan bicara juga dengan SDM-nya. Ini instruksi kami kan. Karena kita selalu menggunakan curah hujan, itulah curah hujan harian. Curah hujan kan sudah dikeluarkan curah harian kan. Nggak ada curah hujan jam-jaman. Kita ngitung intensitas air, kita hitung gitu. Kami juga sama ngitungnya. Bisa kami bicara berapa banyak hujan yang jatuh di kawasan puncak sehingga menyebabkan banjir di hilirnya, dari hulu di hilirnya. Itu kita hitung berapa banyak air yang jatuh gitu loh. Kami hitung jumlah air jatuh sekian, maka kita butuh tangkapan air sekian yang harus kita jadikan kawasan hijau kembali. Nah, seperti itu. Nah ini kan kita tahu curah hujan sekian, kalau tiap hari seperti itu, maka kita lakukan itu. Kita hitungnya ikut kenapa ada SDM, kami ambil itu gitu loh. Nah, mungkin kami hitung 2 hari, misalkan nggak bisa kami hitung itu, karena sudah ada 84 jam gitu. 84 jam itu artinya 3,5 hari kan? Benar nggak? 24 dikali 3 berapa? 72. Ya, 84 kurang 72 berapa? 12. Itu hitungan hari itu. Kenapa dia ngambil 84 gitu? Nanti kita ini aja minta. Sekali lagi kami minta yang tadi yang punya keberatan minta. Nanti kita akan cek gitu. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut sebelah kanan, yang paling depan. Ini pada puasa kan? Puasa Bang. Kecuali enggak. Kecuali enggak. Kasih Pak, saya Tarwoso dari Desim Kolido. Ya sebenarnya kami mohon arahnya terkait Pak nanti di pasca tambang, apakah kolam-kolam retensi ini bisa kita tinggalkan sudah di sini, karena kita juga harus memperhitungkan kelayakan kita kalau itu harus reklamasi kembali, karena jumlahnya cukup luas juga Pak, ini kita ada 32 sepon gitu. Jadi apakah itu nanti kita bisa masukkan di dalam dokumen pasca tambang sebagai poin? Karena ya ini biasanya sih kalau di dalam diskusi pasca tambang itu kalau terlalu banyak poin kita di challenge. Tapi kalau dalam orangnya itu bisa kita tinggalkan sebagai suatu sistem water management, nanti akan kita tuangkan juga di dalam FS dan RPJK.
karena itu ada sinkron nanti. Itu ada Pak dari kami. Terima Ya, kasih. tentu kalau itu kan nanti kan terhitung-hitungan kan Pak. Ya kan? Kalau misal kolam Bapak cuma 3 meter, ya jangan jadiin poin lah. Ya, misalnya kan. Kalau kolam Bapak itu seperti kolam apa namanya, kayak pit, ya itu kan jadi poin gitu loh. Itu tergantung Pak, itu situasinya. Nggak bisa kita satu persatu gitu loh. Kan kita bisa lihat itu. Max, itu nggak bisa nggak kita lakukan reklamasi dan sebagainya. Jadi kita satu persatu tuh Pak. Tadi disampaikan kalau memang mereka mau bikin Bapak 15 meter ya. Nah, itu lain mungkin atau 20 meter gitu. Jadi kalau kita bikin hanya tidak sedalam itu kan nggak ada soal juga. Ini kan untuk yang lokasi-lokasi di mana ya sangat sulit punya lahan yang luas. Kalau nggak bisa ke samping kan kita dalam kan. Itu nanti kita cek satu Pak. Tapi buat kami tadi sampaikan bahwa kami ingin tadi memastikan bahwa resiko dari runoff ini bisa kita atasin Pak. Baik resiko untuk pencemarannya maupun resiko bahaya untuk collapse-nya. Ya. Nah, itu satu. Kemudian kita juga antisipasi tadi geometeorologi, ya, daya tumbung daya tampungnya, kemudian landscape-nya. Nah, termasuk juga dengan adanya SDM tadi. Ya, itu. Maka sekarang tadi teman-teman, kenapa 84 dibikinnya gitu loh. Kenapa nggak dibikinnya adalah 81. Kalau 81 saya juga bingung. Kalau 84 kita udah berarti 3,5 hari ini. Ininya. Dan kita melihat bahwa curah hujan itu memang hitungan kan selalu harian gitu. Ya. Harian itu artinya 24 jam itu kan. Itu Pak ya, kita cek Pak ya. Shadowing line, kalau nggak ada, nggak perlunya nggak apa-apa juga. Jadi yang penting kami sudah menyampaikan, kalau teman-teman ada hal-hal yang disampaikan, nanti bisa konsultasi dengan tim kami. Ya, tapi saya ingin menyampaikan ini, saya ingin teman-teman paham kenapa kami melakukan itu. Ya, karena tadi saya sampaikan Pak Menteri menginginkan bahwa proteksi untuk perlindungan lingkungan dari kegiatan pertambangan ini harus kita lebih perketat dengan ada kejadian-kejadian yang ada. Kemudian kita harus antisipasi bagaimana perubahan-perubahan ya lingkungan terjadi saat ini, baik dari dukungnya, bencananya, kemudian landscape-nya. Ya, untuk itu ya kita teman-teman harus mengantisipasi itu. Karena kan ini definisi yang kami tangkap kan beda-beda nih di lapangan itu. Maka saya bilangin Mas Sulit ketemu aja lah. Ya, intinya. Jadi kalau teman-teman bisa ada keberatan, sampaikan aja tertulis Pak. Dan kami cek satu persatu. Maksud juga perlu kami cek lapangannya untuk memastikan benar nggak itu. Ya, itu Pak. Karena kan ada satu kebijakan kadang-kadang kan dibikinkan umum Pak. Ya. Nah, maka kita cek spesifiknya. Nah, pertek itu kan spesifik Pak. Tentu pertek si A, si B, si C beda-beda. Tapi kita punya guidance-nya. Biar nggak itu perlindungan minimalnya. Maka saya katakan tadi, kalau SDM menggunakan 125, ya kami menggunakan 1,3. Tapi kami nggak mungkin menggunakan 1. Kalau kami menggunakan 1,5. Tergantung di lapangan nanti. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin berdialog dengan Pak Deputi. Iya Pak, agak sedikit mungkin berbeda diskusinya. Ini terkait dengan, kalau kami di tambang itu kan banyak ya kajian, dokumen dan sebagainya. Salah satu dokumen kami mungkin mine water management, dokumen di situ akan terlihat jelas bahwa ketika kami mengelola air, terutama karena ini kan risiko terbesar lahan tambang di Indonesia karena curah hujan sangat tinggi adalah pengelola air. Tapi kita tahu juga bahwa dalam setahun behavior cuaca juga akan terlihat dari recording kita. Pada saat kapan bulan-bulan hujan terjadi, pada saat kapan kering dan sebagainya. Nanti behavior itu kita tahu. Kemungkinan tiap daerah berbeda-beda antara Indonesia Timur dan Indonesia bagian barat dan
Nah, maksud saya di sini adalah gini, sangat spesifik, saya setuju di situ. Nah, kita mendesain apapun itu salah satunya dengan tadi ya, jalan punya menggunakan pakar di situ. Nah, pertanyaan saya atau diskusi dialog kita ini, apakah kemudian apa yang kita desain itu kita harapkan tidak mubazir ya, tidak over design. Misalnya kita buat terlalu besar, ternyata penggunaannya itu hanya pada saat 3 bulan atau pada saat 2 bulan. Jadi pertanyaan saya gini, dimungkinkankah teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup PPMA ini ada komite ahlinya? Jadi seperti AMDAL. Jadi ketika kita menyampaikan bahasa teknis, diterjemahkan juga atau ada bridging di situ, ada komite ahlinya dari pakar. Apalagi kalau bisa melibatkan misalnya lokal expert dari situ. Maksudnya gini, tidak tertutup kemungkinan, bukan merendahkan, tapi PJM kita kan perlu didampingin juga. Penanggung jawab materi ini perlu didampingin oleh pakar yang betul-betul bisa membawa wawasannya sampai kepada hal yang detail dan teknis yang kecil tadi, yang sedetail-detailnya. Saya yakin Pak Deputi membaca semua dokumen ini dengan detail. Akan kecapean juga nanti kalau saya yakin banyak sekali yang mengajukan perpres. Apabila ada komite ahli semacam itu, sehingga mereka juga bisa jadi mungkin garantor ya, atau pemberi garansi, safeguard yang diharapkan bisa juga diterima. Nah, yang selanjutnya SOP. Kami punya SOP tanggap darurat bencana dan sebagainya. Mungkin itu juga perlu dilihat sebagai kelengkapan ini kesiapan kami dalam mempersiapkan ketika melihat risiko terbesarnya itu. Nah, ada yang menarik tadi diskusinya soal hujan 4 hari itu kemungkinan terjadinya tuh kalau di statistik seperti apa ya? Jadi saya begini, saya ingat di company kami yang lama di Nuwun dulu, ketika musim kita tahu kapan terjadi saat-saat hujan, kolamnya kita keringkan dulu, kita kosongkan. Jadi itu hujan 4 hari, kita hitung kemungkinannya berapa, sudah siap menampung ketika hujan itu terjadi. Jadi kita tidak mendesain untuk akan terjadi sepanjang tahun, tapi adalah pada saat ketika musim hujan ekstrimnya. Itu SOP kita jalankan, kita keringkan, kita kosongkan kolamnya. Tapi itu mungkin spesifik hanya untuk di area Batu Hijau ya. Kalau di tempat lain mungkin juga akan berbeda. Jadi mohon kalau boleh ada dewan pakar semacam itu ketika kami mengajukan dokumennya bisa dibaca, kemudian dia sebagai garansi bahwa apa yang kita siapkan semua SOP dan sebagainya sebagai safeguard itu bisa kemudian menjadi juga pandangan untuk tidak kemudian terlalu ekstrim ketika kita over design. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Pak Idarto. Kita sebenarnya saya sampaikan, bisa gunakan baku mutu, nggak usah pakai pertek. Baku mutu air limbah hektar susun, dasar 200 misalnya, seterusnya. Tapi kan bisa saja satu waktu perubahan itu kan berbeda gitu. Tadi kita pikir 200 sudah bisa memenuhi, tiba-tiba karena situasi berubah kan bisa lewat. Maka kita akan menggunakan safety factor, maka prakteknya lebih detail. Ya, saya ingin sampaikan bahwa ini kan dibikin oleh teman-teman SDM, sebagai acuan. Tiba-tiba saya membuat lebih longgar, boleh nggak? Nggak boleh kan? Itu kan acuan minimal gitu loh. Saya bisa bikin lebih ketat lagi. Saya bikin bukan lagi tadi 1,25, saya bikin 3 gitu loh. Boleh aja kan? Tapi kan tadi seperti Pak Indarto sampaikan bahwa kan nggak make sense kalau 3. Karena kemungkinan terjadi itu jarang sekali. Tapi bisa saja terjadi gitu. Tadi Pak Indarto menyampaikan misalnya kejadian 1 pulau tambang tadi.
Toh pernah lewat juga kan. Kalau saya tahu tambang itu. Karena saya ngurusin tambang Pak. Tahun 2005 tuh saya ngurusin tambang Pak. Saya eselon 2 tanggung jawab tentang tambang di lingkungan hidup itu. Saya tahu tambang-tambang itu. Terus kembali lagi setelah sekian puluh tahun. Ya, tapi prinsipnya kita menyiapkan safety factors Pak. Acuan kami itu safety factor, yaitu menggunakan SDM tadi. Di situ kan. Apakah itu efisien atau tidak? Ya kita mengacu ke situ. Karena kalau itu terjadi, kita nggak tahu kapan ini akan terjadi. Ya. Kedua, berkaitan dengan masalah komite ahli ini kami pikirkan. Karena kami sampaikan juga, tidak mungkin mereka jadi garantor. Misalnya kalau tiba-tiba desain kita ini jebol nih Pak, hitungan kita berapa tadi? 3,5 hari ya hujan lebat. Tiba-tiba hujannya Pak, ya tadi kan hitung Bapak tadi 130, ya tiba-tiba kejadian kayak di Aceh 400, 200, ya 250 jebol juga gitu. Kan tidak mungkin kita nyalahkan komite juga gitu loh. Tapi kami pertimbangkan untuk komite ahli karena kami cari ahli juga, nanti siapa ahli juga kami cari nanti. Nah, kami pastikan benar ahlinya nggak gitu. Karena ini Mas Indarto kami harus bisa memastikan juga bagaimana posisi ahlinya. Ya, kan teman-teman ini kan punya juga kan. Teman-teman menyusun sendiri atau disusun orang? Kalau punya ahli juga kan? Ya, punya ahli juga. Tapi sebenarnya lama-lama ini kan kayak mesin, Mas Narto, standar ini. Ya. Kalau kami punya bank data yang banyak, Pak, ya, kami punya pola-pola sebenarnya ini. Ini sedang kami bangun dengan big data, Pak. Dengan mesin learning-nya kita bisa lakukan di ke depan. Ini kan pertama, ini kan kita sedang membangun sistem, Pak. Maka kami minta data semuanya. Ya. Sekarang sederhana aja, Pak Indarto. Kalau kami bisa dapat nih data nih, tadi adik kakak di mana tadi? Nah, Balangan lah. Nah, adik kakak Balangan. Itu kan sama-sama kan ini. Curah hujannya sama, benar kan? Pola sama. Kami kan nggak butuh banyak kan, data sama kan bisa kita cek gitu. Atau kita tangganya lagi. Nah, itu kita lihat pola-pola itu. Ya, tadi kami katakan tadi bahwa kami menggunakan safety factor safeguard yang dibangun oleh SDM. Ya, kemungkinan hujan itu kejadian nggak? Kita nggak tahu. Ya, kemudian ini wasting nggak? Bisa iya, bisa enggak. Kalau dia nggak kejadian bertahun-tahun ya wasting gitu. Tapi kalau kejadian, ya, seperti Mas Inarto sampaikan tadi, saya ingat waktu itu ada beberapa kali kejadian. Dia desain kayak gitu, salah desainnya. Kejadian itu, overflow-nya, keluar itu semuanya. Ini contoh gitu. Jadi kami masih melihat bahwa untuk datanya masih seperti ini. Tinggal nanti penerapan di lapangannya. Ya, jangan bayangkan ini satu kolam gitu, jangan bayangkan juga. Tapi penting bisa menampung sekian gitu. Kalau terjadi suatu peristiwa yang tidak kita inginkan. Terakhir saya sampaikan satu. Saya minta di Pertek itu, karena saya lihat ini sering ini akan ditambahkan koagulan bla 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 gitu loh. Tapi berapa kali saya lihatin banyak nggak ada juga. Kalau mau ditulis tapi dikerjakan gitu loh. Benar nggak? Untuk ini meningkatkan efektivitas sedimentasi, maka tambahkan koagulan-flokulan. Saya bilang saya berapa kali datang ke beberapa person tertentu, ada yang pakai, ada banyak juga enggak. Itu tolong juga benar-benar diiniin, ya, benar-benar serius kalau mau pakai tulis, kalau enggak gitu loh. Soalnya kan kalau nggak pakai itu kan Bapak memperlama waktu tinggal, time gitu loh. Perlama tinggal bahkan butuh kolam lebih banyak gitu.
Tapi kalau hitung-hitung gini yang ngurang-ngurang ditulis, tapi di lapangan prakteknya enggak. Itu tolong inilah. Jadi desain beneran, Pak mau tambah, tapi benar di praktek dilakukan. Karena ini kami diminta oleh Pak Menteri, khususnya Pak Tulus, Pak Nixon, untuk melakukan intensitas jadi pengendalian dampak ya, pengawasan gitu loh. Ya, ini mungkin akan lebih intensifkan. Kalau dulu kan jarang, karena kita sudah diminta bantu teman-teman di Gakum untuk lakukan itu. Saya pikir itu ya, sekali lagi saya sampaikan teman-teman, kalau ada yang kami selalu membuka ruang untuk melakukan dialog. Kalau ada informasi sampaikan kepada kami. Kalau memang benar tidak bisa kita cari. Tapi kami tidak mau sekali lagi melanggar aturan yang ada. Di situ. Ya, itu lakukan. Terakhir Pak ya, silakan. Dari mana? Oh, ada Mbak Sari, ada Sari ya? Ya, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa kolam bisa setting, artinya seluruh fasilitas pengendaraan bisa dilakukan. Tadi itu. Yang kedua, yang saya ambil dari Pak Dubes tadi adalah ini harus mengcover resiko pencemaran dan resiko kolapsnya tadi. Ya. Jadi, untuk kolam retensi, Pak, itu kriteria bisa diambil di Manggarai 2. MPU nomor 8 tahun 2012. Terkait ini juga ya, terkait dengan kolapsnya ya. Nah, kita juga tidak ingin bahwa ini akan terjadi. Tapi pencemaran itu kan kita bisa antisipasi kegagalan. Ya. Hati-hati juga dengan kegagalan struktur yang saya sebut dari kawan. Nah, terkait hal ini, perhitungan yang ada tadi itu perlu disinkronkan juga dengan SNI yang baru terbit, SNI 2415 tahun 2026 terkait tata cara penentuan debit banjir rencana. Mengingat rumus rasional CIA itu tidak bisa tidak digunakan untuk menghitung hidrogram. Jadi kaitannya nanti dengan kegagalan struktur. Apa yang ada di Permen 8 2020 ini itu mensyaratkan bangunan air yang lainnya yang diperlukan untuk kolam retensi ini. Jadi itu juga harus dihitung berdasarkan SNI yang baru, Pak. Kalau enggak kita bisa kolaps di situ ya. Nah, kita harus mendapatkan hidrogram di sini untuk melakukan platforming. Itu sih dari saya. Jadi kita perlu mengkombinasikan aturan ini dengan SNI juga, Pak. Ya. Itu dari saya. Terima kasih Pak. Jadi kami akan coba pelajari ya aturan ini. Tapi yang tadi saya sampaikan kenapa kita butuh kolam penampungan itu biar nggak terjadi overflow lah, run off gitu loh. Ya, termasuk juga antisipasi kalau kolaps gitu. Tapi lebih kita pada overflow run off. Kalau terjadi overflow run off ini kan menyebabkan terjadinya dampak terhadap pencemaran ya. Ini ke sana kita tadi. Tapi tadi yang juga penting bagi kami akan pelajarin bagaimana kaitannya dengan struktur dari kolamnya. Ya, itu tuh kalau teman-teman saya tanya, kalau teman-teman bikin kolam itu ada PU-nya, izin PU enggak? Kecuali dam. Enggak. Kecuali masuk kriteria dam safety. Ya dam safety ya. Maka kalau tadi kalau terlalu besar kan dam safety. Kalau kita kan tadi sebenarnya teman-teman yang penting buat kami kan fungsinya Pak. Tidak overflow. Kalau overflow kan terjadi pencemaran. Ya. Dan itu saya meyakinin kemungkinan itu pasti akan terjadi. Tapi kapan saya nggak tahu. Ya sama Pak Indarto sekatan tadi, ya kenapa sih orang pasang hidran di mana-mana Pak? Bakaran jarang-jarang juga gitu. Tapi kalau kebakar bisa ngapain? Jadi itu hitung-hitungan resiko nih Pak. Dan hitung-hitungan resiko kita tadi kami katakan kapan akan terjadi curah hujan 3 hari berturut-turut maksimum itu ya kita nggak ada yang tahu Pak. Tapi bisa saja Bapak ngitungkan curah hujan maksimum 130. Bisa nggak curah hujannya 200 2 hari? Bisa juga kan? Itu udah 3 hari kan? Well kan? Nah itu yang kita antisipasi. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan karena kami precaution principle itu sering sekali kita menggunakan pendekatan mirip worst case skenario lah.
Ya, mudah-mudahan ini bisa Bapak kita ikutin. Kalau tidak, kami akan lihat dari satu persatu. Ya, itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Tapi kami membuka ya, Mas Tulus ya, kami buka, teman-teman bisa datang ke tim kami untuk mendiskusikan ini. Ya, bagaimana langkah-langkah selanjutnya kita. Ini kan juga sudah minta penulis yang sudah masuk percepat, kalau sudah ada saya tanda tanganin aja. Yang penting saya tidak mau berbeda dengan apa tadi permen berapa? Saya berapa? 18. Berapa? 1827. Banyak juga ya. Ya, sekali terima kasih. Mohon maaf Pak ya. Nah, mudah-mudahan forum ini kita bisa lakukan. Sering Mas Tulus ya. Ya, sering kita bisa lakukan, kita bisa diskusikan. Nah, kami mohon sekali lagi teman-teman, mohon pastikan operasi dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu comply terhadap regulasi ya. Khususnya tadi saya pesankan jangan ada melakukan kegiatan-kegiatan di luar ya wilayah proyek ataupun cakupan AMDAL-nya ya. Itu kan termasuk juga memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan pengendalian pencemarannya. Mungkin cukup sekian. Ya, ada Mas Tulus yang sampaikan, selamat Mas Tulus. Terima kasih Pak Deputi. Sedikit terkait dengan sebenarnya komplain teman-teman PCN di kita Pak. Oh, balikkan komplain ya? Boleh. Karena dialog kan harus suara. Ya. Jadi bahwa Ibu ini sebagai owner kadang membuat dokumen pesan itu menunjuk konsultan Pak. Ya. Nah konsultan yang ditunjuk itu ahli tapi sebenarnya nggak ahli. Sehingga dokumennya itu bolak-balik itu karena ahlinya itu nggak paham Pak. Ininya. Itu sering jadi waktu proses pembahasan perspektif. Karena kalau tadi Pak Indarto usul ada komite masuk waktu proses, nanti apa lagi bahwa perspektif keluar Pak. Jadi kalau perspektif itu mungkin ya standarnya karena yang baru ini kalau saya mau dipercepat malah nggak 30 hari mau dipangkas lagi waktunya. Ya, cuma lagi masuk proses di situ. Nah, apakah mungkin ya di penyusun ini dibuatkan sertifikasi kompetensi, Pak? Ya, kita capin aja. Di kompetensi khusus misalnya tambang, karena spesifiknya tambang, kemudian yang itu juga injeksi itu juga sangat spesifik, ahlinya gitu kan. Itu mungkin kalau ada sertifikasi kompetensi, kita juga Pak, mungkin cepat Pak mulai perspektifnya karena disusun oleh orang yang sudah paham betul ini. Nah kalau nanti setuju Pak Deputi, mungkin di revisi tata cara praktek dimasukkan gitu ya sertifikasi kompetensi untuk ahli. Barangkali dari saya tambahannya itu kalau nggak ada bisa saya tambah satu lagi ya, mohon izin ya. Tolong teman-teman berkata SLO itu dipenuhin ya, segera ya. Karena jangan sampai nanti saya dengan berat hati harus tanganin itu untuk penghentiannya. Saya mohon banget. Tulus ya. Jadi kalau Bapak ada kendala dan sebagainya lebih bagus buat kirimin surat ke kita. Progresnya apa, kenapa masalahnya, ya Pak ya. Karena kan kami nggak tahu Pak, jadi kami cek belum gitu loh. Oh Pak kami belum siap ini, siap itu. Nanti kami cek apakah kami bisa kasih waktu atau tidak. Nanti Bapak bisa juga menyampaikan Mas Tulus ya, minta permohonan perpanjangan misalnya. Apa gitu, daripada kami tiba-tiba mengeluarkan surat untuk penghentian ya proses SLO-nya. Mohon ini jangan sampaikan teman-teman yang nggak hadir ya, atau yang hadir di Zoom. Sorry saya nggak hadir yang di Zoom ya. Jadi kepada teman-teman semuanya, baik yang hadir di sini secara langsung di sini atau melalui virtual Zoom, untuk SLO-nya ya yang belum dipenuhi persyaratannya segera dipenuhi. Satu. Yang kedua, kalau ada hal-hal ingin disampaikan kepada kami, tolong disampaikan kepada kami. Misal untuk perpanjangan, tolong disampaikan. Nanti kami lihat apakah kami bisa nggak memenuhi ya permohonan ini atau tidak. Ini penting.
Sekarang saya boleh nggak saya tanya, teman-teman sini ada nggak SLO-nya yang belum terbit? Coba, ya tolong ya, di mana kendalanya ya? Karena banyak yang sudah kita hentikan ini. Akhirnya kami bingung sih, karena kalau kami hentikan, kami langsung serahkan ke Gakum. Dan itu susah lagi gitu loh. Kecuali Bapak ada informasi mengatakan permasalahan dan kalau mereka setuju kami bisa lanjutkan. Kalau enggak ya mereka yang di tangan mereka. Jadi untuk itu saya sampaikan kembali nanti mungkin Mas Pak Tulus ya, kami akan kirimkan surat tulisnya pada seluruh pihak yang sudah melakukan tertek tapi belum ada SLO-nya untuk menyampaikan progres SLO-nya. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi kami mohon dapat jadi perhatian. Saya mohon maaf baru sekarang kita bisa menyampaikan ini karena kami juga mempunyai beberapa akses yang lain gitu. Ya, sekali lagi ya. Lagi terima kasih, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan ya di dalam penyampaian ini. Saya meyakini bahwa Pak punya komitmen lah untuk upaya perlindungan pola hidup lebih baik. Terbukti Bapak hadir ya baik virtual maupun hadir secara langsung di sini ya, dan pada bulan puasa Mas Tulus ya. Kami mohon maaf kami nggak bisa menyediakan makan siang hari ini untuk yang berpuasa. Kalau yang tidak berpuasa kami siapkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapkan. Data saya siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kami sampaikan kepada Bapak Deputi atas arahannya dan closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian kegiatan arahan persetujuan teknis pemenuhan mutu air rendah dan surat kelayakan operasional kegiatan tambang pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, khususnya dalam sektor pertambangan di Indonesia. Akhir kata, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju ke kelas pun. Window ke kelas pun masukkan. Ya.